Di balik hamparan hijau daun berduri yang membentang luas di kaki Gunung Kelut, tersimpan sebuah narasi perjuangan seorang pria yang menolak tunduk pada nasib sebagai petani kecil yang terus dipermainkan pasar. Dari sepetak tanah warisan yang awalnya gersang dan penuh keraguan, ia berhasil menyulap buah nanas yang sering dipandang sebelah mata menjadi sebuah ekosistem bisnis terintegrasi yang menguasai rantai nilai dari akar hingga kerak toko modern. Lelaki itu bernama Aris, seorang pria dengan garis wajah yang tegas dan tangan yang kasar akibat bertahun-tahun bergelut dengan tanah dan duri. Sejak fajar menyingsing, ketika kabut tipis masih menyelimuti desa, Aris sudah berada di tengah kebunnya, memandangi ribuan tanaman nanas yang berjejer rapi seperti barisan prajurit hijau. Ia teringat masa kecilnya, saat ayahnya hanya bisa membawa pulang sedikit uang setelah memanen berkuintal-kuintal nanas karena harga yang dijatuhkan oleh para tengkulak. Kenangan pahit itu menjadi api yang membakar semangatnya untuk melakukan sesuatu yang berbeda. Ia tidak ingin sekadar menanam, ia ingin menguasai takdir dari setiap buah yang ia petik. Perjalanan Aris dimulai dengan sebuah keputusan beresiko untuk berhenti menjual seluruh hasil panennya kepada perantara dan mulai mempelajari ilmu tanah secara otodidak. Ia menghabiskan malam-malam yang sunyi di bawah lampu minyak yang redup, membaca buku-buku pertanian tua dan risalah modern tentang pH tanah serta nutrisi organik. Ia menyadari bahwa kualitas hulu adalah kunci utama. Aris mulai bereksperimen dengan pupuk kompos buatannya sendiri, mencampurkan kotoran ternak dengan limbah daun nanas yang membusuk, menciptakan sebuah siklus nutrisi yang membuat buah nanasnya tumbuh lebih besar, lebih manis, dan memiliki tekstur daging yang lebih renyah dibandingkan milik petani lain di desanya. Namun, kesuksesan di tingkat hulu hanyalah babak pertama dari visinya yang luas. Aris melihat pemandangan yang menyedihkan setiap kali panen raya tiba. Tumpukan nanas yang membusuk di pinggir jalan karena pasokan yang melimpah membuat harga anjlok drastis hingga menyentuh titik terendah yang tidak masuk akal. Di saat petani lain meratap, Aris justru melihat sebuah peluang emas di sektor hilir. Ia mulai membawa beberapa keranjang nanas terbaiknya ke dapur rumahnya yang sederhana. Bersama istrinya, ia melakukan uji coba berkali-kali untuk mengolah nanas menjadi produk yang memiliki nilai tambah. Aroma manis asam yang menyengat memenuhi ruangan dapur kecil itu setiap hari. Awalnya, mereka mencoba membuat soai, namun gagal karena teksturnya yang terlalu cair. Kemudian mereka mencoba membuat keripik nanas menggunakan penggorengan biasa, namun hasilnya justru gosong dan pahit karena kandungan gula alami nanas yang tinggi. Kegagalan demi kegagalan itu tidak membuat Aris mundur. Ia justru semakin penasaran. Ia mulai menabung sedikit demi sedikit, menyisihkan setiap rupiah dari penjualan buah segar. Hingga akhirnya, ia mampu membeli sebuah mesin vakum frying sederhana. Mesin itu menjadi titik balik bagi usahanya. Dengan teknologi penggorengan hampa udara, ia berhasil menciptakan keripik nanas yang berwarna kuning keemasan, renyah, namun tetap mempertahankan rasa asli buahnya tanpa tambahan pemanis buatan. Keberhasilan menciptakan produk olahan pertama ini memberikan kepercayaan diri baru bagi Aris. Ia mulai menyadari bahwa untuk membangun bisnis hilir yang kuat, ia tidak bisa bekerja sendirian di dapur rumahnya. Ia mulai mengajak para ibu rumah tangga di sekitarnya, memberikan mereka pelatihan tentang standar kebersihan dan teknik pengolahan yang benar. Ruang tamu rumahnya perlahan berubah menjadi bengkel kerja kecil yang sibuk. Suara tawa para ibu berpadu dengan bunyi pisau yang mengupas kulit nanas dengan ritme yang teratur. Aris sangat teliti. Ia memastikan tidak ada satupun bagian dari nanas yang terbuang sia-sia. Kulit nanas yang biasanya dibuang, ia olah kembali menjadi pakan ternak berkualitas tinggi. Sementara limbah cairnya difermentasi menjadi pupuk cair organik untuk kembali menyuburkan kebunnya. Inilah bentuk nyata dari konsep hulu ke hilir yang ia impikan. Sebuah lingkaran ekonomi tanpa limbah yang memberikan manfaat bagi semua pihak. Ia mulai membangun mereknya sendiri, sebuah label sederhana yang ia beri nama Emas Hijau, sebagai penghormatan terhadap tanaman nanas yang telah mengubah hidupnya. Tantangan berikutnya yang dihadapi Aris adalah menembus pasar yang lebih luas. Produk keripik nanasnya memang berkualitas, namun dunia luar tidak mengenalnya. Aris kemudian mulai berkeliling dari satu pameran UMKM ke pameran lainnya, membawa tas besar berisi sampel produk. Ia seringkali mendapatkan penolakan dari toko-toko besar dan supermarket karena kemasannya yang dianggap kurang menarik. Bukannya berkecil hati,
Aris justru menganggap kritik itu sebagai panduan untuk perbaikan. Ia mulai belajar desain grafis secara dasar dan berkonsultasi dengan ahli pemasaran untuk menciptakan kemasan yang lebih modern dan elegan. Ia menyadari bahwa di dunia bisnis hilir, tampilan visual sama pentingnya dengan rasa produk itu sendiri. Setelah melakukan rebranding total, produk emas hijau mulai mendapatkan perhatian. Pesanan mulai datang, awalnya hanya puluhan bungkus, lalu ratusan, hingga akhirnya ribuan bungkus setiap bulannya. Aris harus memperluas area produksinya, membangun sebuah gudang kecil yang memenuhi standar sanitasi industri di samping rumahnya. Seiring berjalannya waktu, unit bisnis hilir Aris semakin berkembang pesat. Ia tidak hanya memproduksi keripik, tetapi mulai merambah ke produk lain, seperti jus nanas murni dalam kemasan botol, sirup nanas yang segar, hingga dodol nanas yang kenyal. Keberagaman produk ini membuatnya mampu menyerap seluruh hasil panen dari kebunnya sendiri, dan bahkan mulai membeli hasil panen dari petani-petani tetangga dengan harga yang jauh lebih layak daripada harga tengkulak. Hal ini menciptakan dampak sosial yang luar biasa di desanya. Para petani yang dulunya putus asa, kini memiliki semangat baru untuk merawat kebun mereka karena ada kepastian pasar. Aris juga membangun sistem kemitraan yang adil, di mana ia memberikan bibit unggul dan pendampingan teknis kepada para petani mitra agar kualitas buah yang dihasilkan tetap terjaga sesuai standar industri hilirnya. Ia telah berhasil mengubah pola pikir masyarakat desa dari sekadar penggarap lahan menjadi bagian dari rantai industri yang modern. Keberhasilan Aris tidak diraih dalam semalam. Itu adalah buah dari ketekunan selama lebih dari 1 dekade. Ia seringkali harus terjaga hingga larut malam untuk memeriksa laporan keuangan atau sekadar memastikan mesin-mesin produksinya dalam kondisi prima. Ada masa-masa sulit di mana mesin utamanya rusak di tengah pesanan besar, atau ketika cuaca ekstrem merusak sebagian besar tanaman nanasnya di hulu. Namun, setiap kali badai datang, Aris selalu kembali ke filosofi dasarnya. Nanas adalah tanaman yang tangguh. Ia bisa tumbuh di tanah yang sulit dan tetap memberikan buah yang manis jika dirawat dengan hati. Ketangguhan tanaman itulah yang ia serap ke dalam jiwanya. Ia tidak pernah berhenti berinovasi. Kini, ia mulai melirik pasar ekspor, mengirimkan sampel produknya ke beberapa negara di Asia Tenggara dan Timur Tengah. Ia ingin membuktikan bahwa nanas dari sebuah desa kecil di kaki gunung bisa bersaing di panggung internasional. Di saat bisnisnya sudah mencapai puncak, Aris tetaplah sosok yang rendah hati. Ia sering terlihat duduk di pinggir kebun bersama para buruh tani, berbagi kopi dan cerita sambil sesekali memberikan instruksi tentang cara pemangkasan daun yang benar. Baginya, kesuksesan sejati bukan hanya tentang berapa banyak angka di rekening banknya, melainkan tentang berapa banyak orang yang bisa ia ajak tumbuh bersama. Ia telah membangun sebuah ekosistem di mana hulu dan hilir saling menguatkan. Ketika sektor hulu menghasilkan buah berkualitas, sektor hilir akan menghasilkan produk bernilai tinggi. Dan ketika sektor hilir mendapatkan keuntungan besar, keuntungan itu diputar kembali untuk menyejahterakan para pekerja di sektor hulu. Aris telah membuktikan bahwa seorang petani tidak harus selamanya berada di posisi yang lemah dalam rantai ekonomi. Dengan keberanian untuk belajar, berinovasi, dan mengintegrasikan seluruh proses usaha, seorang petani bisa menjadi pengusaha hebat yang menginspirasi banyak orang. Kini, jika Anda berkunjung ke desa Aris, Anda akan melihat pemandangan yang berbeda dari 10 tahun yang lalu. Tidak ada lagi wajah-wajah lesu saat panen tiba. Yang ada adalah kesibukan yang produktif, truk-truk yang mengangkut produk olahan siap kirim, dan anak-anak petani yang kini bisa bersekolah hingga ke jenjang yang lebih tinggi berkat stabilitas ekonomi yang diciptakan oleh ekosistem nanas Aris. Cerita Aris adalah pengingat bagi kita semua bahwa keterbatasan lahan atau modal bukanlah penghalang utama, melainkan keterbatasan visi dan keberanian untuk mencoba hal baru. Ia telah menunjukkan bahwa dari sebutir buah nanas yang berduri, bisa tumbuh sebuah pohon kesejahteraan yang akarnya menghujam kuat ke tanah dan cabangnya menjulang tinggi menyentuh langit kesuksesan. Aris tidak hanya menanam nanas, ia sedang menanam masa depan yang lebih baik bagi seluruh komoditasnya, membuktikan bahwa kedaulatan pangan dan ekonomi bisa dimulai dari tangan-tangan kreatif di tingkat desa. Perjalanan Aris terus berlanjut dengan rencana-rencana besar lainnya.
Ia mulai membangun pusat pelatihan bagi pemuda desa agar mereka tertarik kembali ke dunia pertanian dengan pendekatan yang lebih modern dan berbasis teknologi. Ia percaya bahwa regenerasi petani adalah kunci keberlanjutan usahanya di masa depan. Aris juga mulai mengintegrasikan kebun nanasnya dengan konsep agrowisata, di mana pengunjung bisa datang untuk memetik nanas sendiri, belajar cara mengolahnya, dan menikmati suasana alam yang asri. Dengan cara ini, ia tidak hanya mendapatkan keuntungan dari penjualan produk, tetapi juga dari sektor jasa dan edukasi. Strategi ini semakin memperkokoh posisi bisnisnya dari hulu ke hilir, menjadikannya sebuah model usaha yang sangat tangguh terhadap fluktuasi ekonomi global. Aris telah bertransformasi dari seorang petani tradisional menjadi seorang visioner yang melihat potensi di setiap inci lahan dan setiap detik waktu yang ia miliki. Di setiap senyum yang terpancar dari para pekerjanya, Aris melihat cerminan dari perjuangan panjangnya. Ia ingat betul betapa dinginnya angin malam saat ia pertama kali mencoba meracik pupuk, atau betapa panasnya uap dari mesin pengolah saat pertama kali ia mengoperasikannya. Semua keringat dan air mata itu kini telah terbayar lunas. Namun bagi Aris, ini bukanlah akhir dari perjalanan. Dunia terus berubah, tantangan baru akan selalu muncul, dan ia siap menghadapinya dengan semangat yang sama, seperti saat ia pertama kali memegang cangkul di tanah warisan ayahnya. Ia adalah bukti hidup bahwa dedikasi pada satu bidang, jika dilakukan dengan sepenuh hati dan kecerdasan, akan membuahkan hasil yang melampaui ekspektasi. Kisah Aris adalah sebuah ode bagi para pejuang tanah, sebuah lagu tentang keberanian untuk bermimpi besar dan bekerja keras untuk mewujudkannya, dari hulu hingga ke hilir, tanpa menyisakan sedikit pun keraguan dalam melangkah menuju masa depan yang gemilang. Ketekunan Aris dalam menjaga kualitas di hulu juga terlihat dari bagaimana ia memperlakukan setiap bibit nanas. Baginya, bibit bukan sekedar materi tanaman, melainkan awal dari sebuah janji kualitas. Ia melakukan seleksi ketat, hanya memilih bibit dari indukan yang terbukti menghasilkan buah dengan kadar gula dan kadar air yang seimbang. Di lahan perkebunannya, ia menerapkan sistem rotasi tanam yang bijak untuk menjaga kesuburan tanah agar tidak terkuras habis. Ia juga memasang sensor kelembapan tanah sederhana yang ia pelajari dari internet, memungkinkannya untuk mengatur irigasi dengan sangat efisien. Ketelitian di tingkat hulu ini memastikan bahwa pabrik pengolahannya di hilir selalu menerima bahan baku dengan standar yang konsisten, sesuatu yang sangat krusial dalam industri makanan olahan. Aris memahami betul bahwa mesin secanggih apapun tidak akan bisa menghasilkan keripik yang enak jika bahan bakunya sudah cacat sejak dari pohonnya. Inilah bentuk integrasi pemikiran yang membuatnya unggul dari para pesaingnya yang hanya fokus pada satu sisi saja. Di sisi hilir, Aris terus melakukan riset pasar secara mendalam. Ia tidak puas hanya dengan produk yang sudah ada. Ia mulai bereksperimen dengan teknik pengelingan beku atau freeze drying untuk menciptakan produk nanas premium yang memiliki nutrisi hampir setara dengan buah segar. Ia juga mulai melirik limbah serat daun nanas untuk dijadikan bahan tekstil ramah lingkungan, sebuah inovasi yang masih dalam tahap pengembangan namun menjanjikan potensi luar biasa. Aris menyadari bahwa di era ekonomi hijau, kemampuan untuk mengolah limbah menjadi produk bernilai tinggi adalah keunggulan kompetitif yang sangat besar. Ia ingin perusahaannya dikenal bukan hanya karena rasa produknya yang lezat, tetapi juga karena komitmennya terhadap kelestarian lingkungan dan keberlanjutan sosial. Visi ini membuatnya sering diundang menjadi pembicara di berbagai seminar kewirausahaan, di mana ia selalu menekankan bahwa kunci sukses adalah mencintai proses lebih dari sekadar hasil. Interaksi Aris dengan para pelanggannya juga dilakukan dengan sangat personal. Di era digital ini, ia memanfaatkan media sosial untuk menceritakan kisah di balik setiap produk yang ia jual. Ia membagikan foto-foto para petani yang sedang memanen, video proses produksi yang higienis, hingga testimoni dari pelanggan yang merasa terbantu dengan adanya cemilan sehat dari nanas. Pendekatan storytelling ini membangun ikatan emosional yang kuat antara merek emas hijau dengan konsumennya. Orang tidak hanya membeli keripik nanas, mereka membeli sebuah cerita tentang perjuangan, kejujuran, dan harapan. Hal ini membuat produknya memiliki nilai jual yang lebih tinggi dan loyalitas pelanggan yang sangat kuat.
Aris membuktikan bahwa teknologi informasi bisa menjadi jembatan yang sangat efektif untuk membawa hasil bumi dari desa ke pasar global yang sangat kompetitif. Keseharian Aris kini mungkin sudah jauh berbeda dari masa lalunya yang penuh kesulitan. Namun, ia tidak pernah melupakan akar asalnya. Ia tetap sering menghabiskan waktu sore harinya dengan berjalan kaki menyusuri kebun, menyentuh daun-daun nanas yang kaku dan tajam dengan penuh kasih sayang. Baginya, kebun itu adalah tempat suci di mana ia belajar tentang kesabaran, ketabahan, dan hukum alam yang adil. Ia sering berkata kepada anak-anaknya bahwa tanah tidak pernah berbohong. Apa yang kita tanam, itulah yang akan kita tuai. Jika kita menanam kebaikan, ketelitian, dan kerja keras, maka alam akan membalasnya dengan kelimpahan yang luar biasa. Pesan moral ini ia tanamkan kuat-kuat kepada generasi penerusnya, agar mereka tetap memiliki kerendahan hati meskipun kelak mereka akan memimpin kerajaan bisnis yang jauh lebih besar darinya. Sebagai seorang pemimpin, Aris juga sangat memperhatikan kesejahteraan psikologis karyawannya. Ia membangun sebuah kantin sederhana yang menyediakan makanan sehat bagi seluruh pekerja, serta memberikan beasiswa bagi anak-anak karyawan yang berprestasi. Ia percaya bahwa karyawan yang bahagia akan bekerja dengan penuh integritas, dan integritas itulah yang menjamin keamanan dan kualitas produk makanan yang mereka hasilkan. Suasana kekeluargaan sangat terasa di pabrik pengolahannya. Tidak ada sekat yang terlalu kaku antara pemilik dan pekerja. Mereka semua merasa memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga nama baik emas hijau. Budaya kerja yang positif ini menjadi fondasi yang sangat kuat bagi pertumbuhan perusahaan Aris, memungkinkannya untuk terus berekspansi tanpa kehilangan jati diri dan kualitasnya yang asli. Perjalanan dari hulu ke hilir yang dijalani Aris adalah sebuah perjalanan transformasi diri. Ia yang dulunya hanya seorang pemuda desa yang pemalu dan penuh keraguan, kini telah menjelma menjadi sosok pemimpin yang karismatik dan inspiratif. Namun, jika Anda bertanya padanya tentang rahasia suksesnya, ia hanya akan menunjuk ke arah kebun nanasnya dan tersenyum. Baginya, rahasianya ada pada duri-duri nanas yang mengajarkannya untuk berhati-hati, pada kulit nanas yang keras yang mengajarkannya untuk melindungi nilai inti, dan pada daging nanas yang manis yang merupakan upah dari segala jerih payahnya. Aris telah berhasil menciptakan sebuah simfoni kehidupan yang harmonis antara manusia, alam, dan teknologi. Sebuah pencapaian yang membuktikan bahwa kesuksesan sejati adalah ketika kita mampu memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi lingkungan di sekitar kita. Kedepan, Aris bermimpi untuk membangun sebuah koperasi petani nanas yang lebih besar dan modern, di mana setiap petani bisa memiliki akses ke teknologi pengolahan terbaru dan pasar internasional. Ia ingin model bisnis hulu hilir yang ia rintis bisa direplikasi oleh petani komoditas lain di seluruh Indonesia. Ia yakin bahwa jika setiap daerah memiliki aris-aris baru yang mampu mengolah potensi lokalnya secara terintegrasi, maka kemiskinan di perdesaan akan menjadi cerita masa lalu. Semangatnya untuk terus berbagi ilmu dan pengalaman menjadikannya sosok yang sangat dihormati. Bukan hanya sebagai pengusaha sukses, tetapi sebagai pahlawan ekonomi lokal yang nyata. Aris terus melangkah, menatap cakrawala dengan penuh optimisme, siap untuk menanam lebih banyak benih harapan di setiap jengkal tanah yang ia pijak. Di penghujung hari, saat matahari mulai tenggelam di balik punggung gunung, Aris biasanya duduk di teras rumahnya yang kini sudah lebih kokoh dan nyaman. Ia menyesap teh hangat sambil memandangi lampu-lampu pabriknya yang mulai menyala di kejauhan. Suara mesin yang sayup-sayup terdengar baginya adalah musik yang paling indah. Sebuah harmoni yang menandakan bahwa roda ekonomi terus berputar dan banyak perut yang terisi berkat usaha tersebut. Ia merasa damai karena tahu bahwa ia telah memenuhi panggilannya sebagai seorang putra bumi. Ia tidak hanya mengambil dari alam, tapi juga memberi kembali dengan cara yang paling mulia. Kebun nanas itu kini bukan lagi sekadar ladang usaha, melainkan sebuah warisan abadi tentang bagaimana sebuah tekad yang bulat bisa mengubah dunia. Satu buah nanas pada satu waktu. Kisah ini menjadi bukti bahwa sektor pertanian, jika dikelola dengan sentuhan inovasi dan manajemen yang baik dari hulu hingga hilir,
merupakan sektor yang sangat menjanjikan dan tidak akan pernah lekang oleh waktu. Aris adalah simbol dari kebangkitan petani modern yang mandiri, cerdas, dan bermartabat. Ia telah memutus rantai ketergantungan yang selama ini membelenggu para petani kecil dan menggantinya dengan rantai nilai yang memberikan kekuatan dan kemakmuran bagi banyak orang. Mari kita belajar dari keteguhan hati Aris, seorang petani nanas yang berhasil membangun kerajaan bisnisnya dari nol, membuktikan bahwa dengan kerja keras dan visi yang jelas, siapapun bisa menjadi tuan di tanahnya sendiri dan membawa perubahan positif bagi bangsa dan negara. Demikianlah kisah inspiratif tentang perjuangan membangun usaha dari hulu ke hilir yang telah mengubah wajah sebuah desa dan kehidupan ribuan orang di dalamnya. Semoga cerita ini memberikan semangat baru bagi Anda untuk terus berkarya dan melihat peluang di sekitar Anda, sekecil apapun itu kelihatannya pada awalnya. Ingatlah bahwa setiap pohon besar selalu dimulai dari sebuah benih kecil yang berani untuk tumbuh menembus tanah yang keras. Jangan pernah takut untuk bermimpi dan bertindak, karena kesuksesan hanya akan mendatangi mereka yang mau berusaha dan tidak pernah menyerah pada keadaan. Teruslah berinovasi dan jadilah bagian dari solusi bagi kemajuan ekonomi di sekitar kita, sebagaimana Aris telah melakukannya dengan penuh dedikasi dan cinta pada tanah airnya. Terima kasih telah menyimak kisah perjuangan inspiratif ini hingga akhir. Semoga setiap detailnya memberikan pencerahan bagi langkah usaha Anda. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan like sebagai bentuk dukungan agar cerita-cerita penuh motivasi seperti ini bisa terus hadir dan menjangkau lebih banyak orang di seluruh penjuru negeri. Kami sangat ingin mendengar pendapat dan pengalaman Anda, jadi silakan tuliskan di kolom komentar dari daerah mana Anda sedang menonton tayangan ini sekarang. Sampai jumpa di kisah-kisah hebat selanjutnya yang akan terus memaju semangat kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan bermanfaat bagi sesama.